Sekarang kita lihat potensi dari market kita. Karena pada saat kita bicara mengenai industri kreatif startup di Indonesia, selalu kita bicara mengenai potensi 250 juta penduduk, bukan 250 penduduk ya, sorry, ini typo nih. Mobile, Facebook, Twitter user yang sangat tinggi. Realisasi adalah startup yang sukses, kita menggunakan contohnya apa untuk Indonesia. Kita perlu lihat juga kondisi di lapangan, animo dari startup itu sendiri. Yang saya maksud dengan poin ini adalah Anda sekalian, apa yang Anda kerjakan saat ini, mainnya di sektor apa, produk apa yang Anda usung, dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga animo yang sebenarnya real dari investor. Buat saya yang penting juga adalah transparansi, struktur dari transaksi yang transparan. Kemudian ada masalah yang namanya ekspektasi. Yang kita harapkan itu apa? Oke? Nah, sekarang kita melihat kondisi daripada industri kreatif startup di Indonesia itu terhadap kondisi di lapangan yang sebenarnya. Pada saat kita bicara mengenai sebuah financial ecosystem dan kita bicara mengenai sebuah ekosistem yang sudah jadi, sudah terbentuk, otomatis akan ada komponen yang namanya industri perbankan, banking, ada yang namanya venture capital, modal ventura, ada yang namanya capital market, pasar modal. Ekosistem ini kalau misalnya kita kaitkan dengan tahapan di mana tiap segmen tersebut relevan terhadap startup, penjabarannya biasanya begini. Ada yang namanya tahap awal, ada tahap ekspansi, ada tahap likuidasi, di mana segmen-segmen dari komponen pasar modal tadi berperan dari tahap-tahap yang ada di sini. Ya, ada tahapannya. Maksudnya begini, kalau kita bicara untuk startup di tahap awal, di dalam sebuah ekosistem finansial yang sudah jadi, yang sudah terbentuk, yang berperan biasanya adalah angel investor, bootstrap, ataupun grants. Yang dinamakan grants itu adalah hibah dari biasanya pemerintah atau yayasan dan sebagainya. Pada saat kita bicara mengenai startup yang sudah berada dalam tahap ekspansi perkembangan, nah, yang berperan adalah venture capital yang memberikan dukungan lewat injeksi modal di round A, B, C, dan sebagainya. Pada saat kita bicara mengenai exit stage, yang berperan adalah pasar modal. The problem is, and this is a big problem, terkait dengan kondisi startup di Indonesia, boleh kita katakan bahwa yang namanya venture capital sebenarnya tidak ada di Indonesia. Terkait dengan exit stage melalui pasar modal, saya akan bilang ke kalian, itu hampir tidak mungkin. Karena nanti ada kriterianya. Saya akan jabarkan kriteria yang nanti. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan kondisi di luar sono, untuk tahapan early investor, kita lihat di Singapura ada yang namanya Business Angel Fund, Startup Enterprise Development Scheme, Comcare. Di Indonesia, kita mendengar bahwa Indigo Ventures yang merupakan terafiliasi dengan PT Telkom aktif untuk memberikan dukungan pada startup. Kita juga sering mendengar bahwa ada yang namanya Merah Putih Inc., Nusantara Incubation, Batavia Incubator, End Users, dan sebagainya, yang menamakan diri mereka venture capital. Ingat kata kunci saya, yang menamakan diri mereka. Ya.
Nah, ini pada dasarnya skema pendanaan untuk yang di Singapura. Jadi intinya adalah kalau di Singapura kita mau bikin startup, kita ada modal berapa, kita bisa ngisi form, ikut kompetisi dari pemerintah, dikeluarin duit, bisa sampai berapa, $60.000 sing untuk 2 tahun, ya, dari pemerintah. Di sini belum ada ya, sorry. Nah, sekarang kita bicara mengenai segmen venture capital. Di Amerika, visi itu beragam. Ada visi yang khusus fokus di sektoral, jadi dia mainnya hanya di healthcare. Ada visi yang hanya main di consumer, ada visi yang hanya main di teknologi, ada visi yang hanya main di defense dan sebagainya. Kalau di China juga adalah market visi terbesar sesudah Amerika. Di Indonesia, pada saat kita bicara visi dalam konteks undang-undang pasar modal yang sebenarnya modal ventura itu diregulate oleh Bapepam LK. Dan kalau kita lihat dari daftar yang ada di Bapepam LK saat ini, modal ventura memang ada tercatat sekitar, saya rasa sekarang angkanya udah 80-an deh. Tapi modal-modal ventura itu adalah Pertamina Dana Ventura, Astra Modal Ventura, dan sebagainya, yang mana mereka memberikan dukungan kepada UKM. UKM itu ya yang bikin handicraft dari kooperasinya, yang bikin, yang buka kantin, yang ya pokoknya UKM lah. Jadi boleh dikatakan modal ventura yang dibawa naungan Bapepam LK tidak satu pun yang akan bisa memberikan dukungan kepada Anda yang ada di industri kreatif. Sorry to say that, but that's a fact. Jadi lebih baik Anda tahu dulu mengenai kondisi ini daripada Anda meluangkan waktu 3 bulan berturut-turut untuk menggedor pintu di list 79 modal ventura yang Anda dapatkan dari internet dengan cara nge-google. Tolong list modal ventura Indonesia. Kalian lihat datanya, alamatnya gimana, kirim email dan sebagainya. Ketemu dengan 30 dari mereka, they cannot find you, unfortunately. Itu adalah kondisi sebenarnya di Indonesia saat ini. Ya. Memang tidak ideal, tapi lebih baik Anda tahu kondisi sebenarnya daripada Anda tiap hari mimpi sesudah baca TechCrunch, setiap kali melihat Facebook IPO dan sebagainya, berharap bisa mendapatkan kondisi yang sama di Indonesia. It's not going to happen. Sekarang kita bicara capital market, IPO. Facebook kan setengah tahun yang lalu baru IPO. Capital market adalah salah satu exit strategi yang ROI-nya paling tinggi, memberikan likuidasi, memberikan transparansi, efektif untuk startup sebagai exit strategi di Amerika, India, Cina, Singapura mungkin. Indonesia sangat tidak kondusif. Karena apa? Kita ada peraturan Bapepam LK mengenai IPO yang menakatan bahwa perusahaan yang bisa mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia hanyalah perusahaan yang memiliki net tangible asset 100 miliar rupiah. Siapa di sini yang punya net tangible asset 100 miliar rupiah? Siapa di sini yang punya net tangible asset 1 miliar rupiah? Mengkhawatirkan. Ya, inilah adalah kondisi sebenarnya. Sekarang saya kalau gitu apa yang relevan? Menurut saya yang relevan buat kita di Indonesia saat ini adalah investor mau bayar berapa rupiah untuk berapa persen saham, ya.
Kalau ada deal, that's valuation. Kuncinya cuma 3 ini. Investor mau bayar berapa rupiah untuk berapa persen saham. Yang paling penting, kalau ada deal, itulah valuation.